Pernah dengar istilah akuisisi bersahabat? Kedengarannya eh, agak aneh ya, akuisisi kan seringnya identik sama ketegangan gitu. Tapi apa beneran ada cara melakukannya dengan ya lebih mulus? Hari ini kita mau coba bongkar nih beberapa sumber yang Anda bagikan. Terutama dari koleksi Harvard Business Review, fokusnya ke artikel klasik Seni Akuisisi Bersahabat oleh Robert Aiello dan Michael Watkins. Jadi misi kita kali ini mau gali apa sih rahasianya biar akuisisi itu sukses tapi minim konflik. Fokusnya ke bagaimana prosesnya dikelola, bukan cuma apa yang dibeli. Siap ya? Mari kita mulai. Tentu, siap. Nah, ini yang menarik dari Aiello dan Watkins. Mungkin agak mengejutkan ya. Kunci sukses akuisisi itu seringkali bukan soal nemuin target yang paling pas atau harga paling murah. Justru, letaknya itu di bagaimana keseluruhan proses kesepakatan itu, ya dikelola dari awal sampai akhir. Dan yang menarik lagi, mereka ngamatin kalau investor finansial, kayak firma LBO gitu, yang emang kerjaannya mengakuisisi terus merestrukturisasi perusahaan, itu seringkali lebih sukses dibanding perusahaan korporat biasa. Wah, itu temuan menarik. Kenapa bisa gitu ya? Bukannya perusahaan korporat biasanya lebih paham industrinya, lebih ngerti targetnya. Nah, itu dia. Karena buat investor finansial itu, kata Aiello dan Watkins, kemampuan ngelola kesepakatan itu udah jadi, kompetensi inti mereka. Keahlian utama lah. Mereka punya proses, punya tim, punya disiplin yang udah teruji. Sementara, ya, banyak korporasi ngelihat akuisisi itu lebih kayak transaksi sampingan aja, bukan keahlian strategis yang perlu diasah terus. Oke. Jadi fokusnya di prosesnya ya. Terus proses yang bersahabat tapi efektif itu kayak gimana sih menurut Aiello dan Watkins? Apa cuma formalitas aja gitu biar kelihatan baik? Wah, jauh dari itu. Ini proses yang disiplin, tapi juga sensitif. Akuisitor sukses yang mereka amati itu punya tahapan yang jelas. Mulai dari nyaring target, negosiasi awal, terus uji tuntas atau due diligence itu, penetapan ketentuan akhir, sampai penutupan. Tapi, nah ini kuncinya, mereka nggak kaku, fleksibel gitu. Bisa nyesuaiin pendekatan, nyesuaiin tujuan, seiring informasi baru muncul selama prosesnya. Jadi nggak cuma maju terus pantang mundur gitu. Fleksibilitas itu penting ya. Tapi gimana sama tim yang jalaninnya? Aiello dan Watkins nyinggung ini juga kan, soal ordinasi tim gitu. Tepat sekali. Penting banget punya tim inti yang solid. Udah pengalaman dan udah saling kenal. Mereka kasih contoh Cypress Semiconductor tuh. Di sama, tim inti yang sama itu nanganin banyak kesepakatan. Jadi udah kebangun pemahaman, komunikasinya lancar, bahkan ketahanan emosionalnya juga udah kebentuk pas hadapin tekanan. Tim ini juga harus pinter banget koordinasi semua pihak. Manajemen senior, pengacara, bankir investasi. Koordinasi yang jelek bisa fatal loh. Kayak yang disinggung sumber lain soal gagalnya merger Glaxo sama SmithKline Beecham, itu kan gara-gara rebutan posisi pasca merger. Nggak kekelola dengan baik. Oke, pendekatan bersahabat ini bukan berarti jadi naif atau lengah pas uji tuntas dong ya. Gimana caranya teliti tapi nggak ngerusak hubungan? Sumber lain kayak dari Kulinan dan kawan-kawan juga nyorot ini kan? Aneh bener banget. Aiello dan Watkins nekenin banget. Pendekatan bersahabat itu nggak ngurangin pentingnya uji tuntas yang ketat. Sama sekali. Tapi fokusnya itu harus strategis. Bukan melulu soal angka, soal finansial. Tujuannya itu benar-benar paham bisnis targetnya secara mendalam. Gimana operasinya, budayanya gimana, dan yang paling penting, ada kesesuaian strategis gak buat jangka panjang. Kita bisa belajar dari kasus yang dikutip sumber lain, kayak Safeway ngakuisisi Dominick's itu. Gagalnya di uji tuntas strategis bikin mereka kejebak sama bisnis yang beda banget dan susah diintegrasiin. Paham. Memahami bisnisnya itu satu hal. Nah, terus gimana soal memahami orang-orang di baliknya pas negosiasi? Ada tips khusus nggak dari sumber-sumber ini? Ada. Ini nyambung sama prinsip investigative negotiation yang dibahas Malhotra sama Bazerman. Intinya, lebih banyak nanya buat gali apa sih masalah dan kepentingan sebenarnya pihak lain itu. Jangan cuma kekeh di posisi awal kita. Aiello dan Watkins juga nekenin pentingnya paham jiwa kesepakatan atau spirit of the deal, kayak yang dijelasin Wolfgang dan kawan-kawan. Maksudnya, ekspektasi sama pemahaman bersama yang mungkin nggak tertulis hitam di atas putih di kontrak, tapi penting banget buat kolaborasi setelah akuisisi nanti.
Kalau bisa, mereka juga nyaranin buat hindari lelang kompetitif. Soalnya seringkali pemenangnya itu malah yang overpay, bayar kemahalan. Cisco misalnya dikenal sering maksa negosiasi eksklusif aja. Oke. Anggaplah deal udah tercapai nih, dokumen udah tanda tangan semua. Udah selesai dong prosesnya sampai di situ menurut Ailo dan Watkins? Nah, justru belum. Ini bagian yang sering kelewat nih. Mereka ngingetin kalau kesepakatan itu perlu dijual lagi. Dijual secara internal ke tim kita sendiri dan eksternal ke para pemangku kepentingan lain. Banyak loh kesepakatan bagus di atas kertas, gagalnya di tahap akhir ini. Gara-gara komunikasi yang jelek, ada penundaan, atau reaksi negatif pasar atau internal yang nggak diantisipasi. Contohnya kayak gagalnya merger IMS Health Trizeto atau Deutsche Dresner yang batal setelah diumumin itu. Ini nunjukin betapa rapuhnya tahap akhir ini. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua pembahasan ini, akuisisi bersahabat ala Aiello dan Watkins ini sebenarnya soal apa sih intinya? Intinya sih, ini kombinasi antara disiplin proses yang ketat, tapi juga dibarengi sama sensitivitas terhadap manusia. Gitu. Perlu tim yang terkoordinasi dengan baik, perlu pemahaman mendalam baik soal strategi bisnisnya maupun kepentingan pihak lain. Dan juga komitmen penuh dari awal banget sampai implementasinya benar-benar selesai. Bisa dibilang ini kayak seni manajemen kesepakatan yang fondasinya itu proses yang kuat dan pemahaman antar manusia. Baiklah, menarik sekali ya. Nah, ini mungkin satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Gimana kalau disiplin akuisisi bersahabat ini fokus ke proses yang jelas, penyelarasan tujuan, gali pemahaman bersama, komitmen ke implementasi, kita coba terapkan. Tapi bukan buat akuisisi perusahaan lain, melainkan buat proyek atau kolaborasi internal di organisasi Anda sendiri. Mungkinkah ini bisa jadi kunci buat kolaborasi internal yang lebih sukses dan, ya, minim konflik? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut nih.